bir casus. Di episode sebelumnya, Hurrem telah menunjukkan pada raja dan mengartikan tato yang ada di punggung Firuze. Hurrem juga berkata bahwa Firuze adalah seorang pengkhianat yang telah menginfeksi kita. Mendengar ucapan Hurrem, Firuze pun menangis dan bersujud di hadapan Sulaiman. Raja pun meninggalkan Firuze dan Hurrem di sana. Hurrem menghela nafas dan menandakan bahwa kini raja sudah berpihak padanya. Hurrem lalu berkata pada Firuze bahwa ia bukanlah siapa-siapa. Kamu sekarang berada di tempat di mana kamu berada, yaitu di bawah kakiku. Firuze lalu bangkit. Ia berkata, aku jatuh cinta dan aku tidak akan menyesalinya. Ini adalah cinta. Aku akan mengatakan pada raja bahwa aku tidak bersalah. Hurrem berkata, di antara semua kebohongan itu, bagaimana bisa kamu berkata kamu tidak bersalah? Tidak satu pun yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mulai malam ini, kamu hanya sendirian. Semua nasib musuhku telah berubah. Hurrem pun tersenyum penuh kemenangan. Di istana Hatice, penjaga membangunkan Ibrahim. Penjaga berkata bahwa raja memanggilnya segera. Ibrahim pun tiba di istana. Ia menemui raja di ruangannya yang nampaknya sudah menunggu kedatangan Ibrahim. Raja pun berbicara, Firuze, apakah kau tahu tentang dia? Ibrahim pun menjawab, tentu saja aku tahu setiap wanita yang masuk ke ruanganmu. Raja berkata, kalau begitu, beritahukan aku siapa dia. Ibrahim tidak mengerti maksud raja. Raja pun membentak Ibrahim dan berkata siapa wanita itu. Bagaimana bisa dia masuk ke ruanganku? Ibrahim lalu berkata bahwa Firuze dibawa oleh Kapten Hijir. Dia lahir di Reri dari keluarga Assyria. Raja berkata, aku juga tahu tentang itu. Tapi bagaimana kita tahu ini adalah kebenarannya? Ibrahim pun terdiam dan tidak bisa menjawab. Raja berkata lagi, bagaimana kita tahu bahwa dia adalah keluarga dari yang lain dan kenyataannya dari sebuah dinasti? Ibrahim lalu bertanya, bagaimana bisa? Raja pun balik bertanya, aku juga ingin tahu tentang jawaban itu Ibrahim. Bagaimana bisa keluarga dari dinasti Safavid masuk ke harem dan ruanganku? Mümkün değil hünkârım. Ben buna ihtimal... Ibrahim menjawab, itu tidak mungkin. Aku kira tidak demikian. Raja pun akhirnya membentak Ibrahim bahwa Firuze tidak menyangkalnya. Dan sudah jelas inilah kebenaran. Raja lalu memerintahkan Ibrahim untuk menanyakan siapa Firuze sebenarnya, apa rencananya, dan aku ingin tahu apa yang ia lakukan dan mengapa ia ada di sini. Ibrahim pun segera menjalankan perintah raja. Ibrahim lalu masuk ke penjara dan menemui Firuze. Melihat Ibrahim datang menemuinya, Firuze berkata, akhirnya kamu datang juga. Ibrahim berkata, siapa sebenarnya dirimu? Aku mendengar bahwa kamu dari keluarga Tahmas. Apakah itu benar? Firuze menunduk dan diam, hingga membuat Ibrahim membentaknya dan menyuruhnya untuk berbicara. Tapi Firuze masih tetap diam. Ibrahim pun mendekati Firuze. Ibrahim berkata, sangat jelas kamu dikirim kemari untuk memata-matai kami. Siapa yang membantumu? Dan bagaimana kamu melakukan komunikasi? Firuze lalu berkata, aku akan memberitahukan segalanya. Ibrahim menjawab, aku akan mendengar kamu. Namun, Firuze berkata, ia akan berbicara pada raja, dan hanya rajalah yang akan mengerti dirinya. Ibrahim lalu berkata, itu tidak mungkin karena kamu tidak akan pernah melihat raja lagi. Namun, Firuze berkata, kalau begitu bunuh saja aku akan dikubur bersama rahasiaku. Hatice juga datang ke istana dan menemui Hurrem.
Hatice berkata, apalagi ini Hurrem? Apakah ini permainan barumu? Hurrem pun berkata, aku juga akan bertanya-tanya jika aku menjadi kamu. Seperti yang kita tahu, kamulah yang sangat mendukung penuh wanita itu. Dan sekarang, suasana menjadi tidak menyenangkan. Hatice pun bertanya apa arti ucapan Hurrem. Hurrem menjawab, kamulah yang menempatkan ular itu di tempat tidur raja. Jadi kamu telah mempertaruhkan masa depan dinasti untuk mengalahkan aku. Hatice berkata, jika ini adalah salah satu permainanmu, maka kamu akan membayar mahal untuk ini. Hurrem pun berkata, Sultana, jika aku bukan bagian dari ini, bagaimana? Siapakah yang akan membayar mahal? Elini kim ödeyecek? Memang wajar sih Hatice datang untuk menuduh Hurrem, karena memang kebiasaan Hurrem itu suka memainkan game seperti ini untuk dapetin apa yang ia mau. Arzumuz üzere. Ibrahim kembali kepada raja. Ibrahim berkata bahwa ia telah menanyakan tentang Firuze, tapi Firuze hanya mau menjawabnya di hadapanmu. Maka aku telah membawa Firuze jika kamu menginginkannya hadir. Raja pun mengizinkan Firuze untuk masuk. Sen de dışarıda. Saat Firuze masuk, Raja pun menyuruh Ibrahim untuk keluar. Hünkârım, Firuze ingin mendekati Raja, tapi Raja menghus-husnya. Dikira Raja masih mau apa dekat-dekat dia. Raja berkata, aku telah diberitahu bahwa kamu akan mengatakan segalanya. Lalu mulailah dengan namamu. Firuze pun mulai memberitahukan nama sebenarnya. Firuze Begüman. Aku adalah seorang sultana dari keluarga dinasti Safavid. Sahtahmats adalah saudara ayahku, dan aku bukan mata-mata, karena tidak ada penguasa yang berpikir seorang wanita dari dinastinya pantas menjadi seorang mata-mata. Raja lalu bertanya, jadi untuk apa kamu kemari? Firuze pun menjawab, aku dibawa kemari karena takdir. Sahtahmats tidak berhubungan baik dengan ayahku. Dia menganggap ayahku sebagai ancaman untuk tahtanya. Jadi kami memilih melarikan diri. Ternyata Tamats mengejar kami. Kami berada di dalam kapal selama berhari-hari, dan petir menyambar kapal kami. Dan kami pun tenggelam. Semua orang menjadi mati. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di kapal Barbarossa milik Kapten Hijir. Barbaros'un teknesindeydim. Di luar, Ibrahim menanti dengan cemas, dan Hatice juga datang menemui suaminya. Ibrahim yang melihat istrinya datang, ia pun berkata bahwa sebaiknya Hatice tidak perlu datang karena malam sudah sangat larut. Hatice berkata bahwa Firuze tidak mungkin menipu mereka selama bertahun-tahun. Ini pasti perbuatan Hurrem lagi. Ibrahim menjawab, sayangnya ini bukan perbuatannya. Apa yang dikatakan tentang Firuze adalah benar. Hatice pun berkata, ini tidak mungkin. Dia telah berada di harem selama bertahun-tahun. Dia sendiri bersama raja telah banyak menghabiskan waktu. Jika dia mata-mata, mengapa sampai sekarang tidak ketahuan? Olsaydı şimdiye kadar ortaya çıkmaz mıydı? Ibrahim pun berkata, ini tergantung alasan mengapa ia di sini. Mungkin dia tidak punya keberanian melakukannya, atau tugasnya hanya mencari informasi. Mendengar jawaban suaminya, Hatice pun berkata, apa yang telah kita lakukan Ibrahim? Akulah yang telah melakukannya sendiri. Ibrahim lalu berkata, kamu tidak tahu apapun. Mungkin dia menyerah dalam memata-matai karena telah jatuh cinta pada raja. Namun tidak peduli apapun, ia pasti kehilangan kepalanya dan aku akan melakukannya secara pribadi. Bizzat da ben alacağım. Kembali ke dalam, Firuze berkata, ia tidak punya pilihan. Jika aku ketahuan, maka aku akan dikirim kembali ke dinasti, atau aku akan digunakan untuk melawan mereka. Karena itulah aku menyembunyikan identitasku, dan juga tetap diam karena untuk cintaku, atau aku akan kehilanganmu. Aku tahu hukummu, seorang muslim dilarang masuk ke haremmu menjadi selir. Itu mungkin hanya dengan menikah. Ketika aku seorang muslim dan anggota dinasti yang bermusuhan denganmu, bagaimana bisa aku memberitahukanmu tentang ini? Setelah mendengar penjelasan Firuze, Raja lalu berkata,
Kamu telah berbohong padaku, Firuze. Kebohonganmu tak terhitung di depan mataku. Sekarang kamu berekspektasi aku mempercayaimu atas apa yang baru saja kamu katakan. Firuze berkata, hanya Tuhanlah saksiku. Ini memanglah kebenarannya. Jika hatiku tidak dipenuhi dengan cintamu, aku tidak akan menghadapimu. Aku takut kehilanganmu. Jika kamu bertanya siapa aku sekarang, aku adalah seorang wanita yang menyedihkan yang terpesona oleh cinta kaisar dunia. Sampai hari ini, aku masih menerima takdirku. Aku tidak pernah mencoba untuk menghentikannya, dan akhirnya membawaku padamu. Apapun yang kau katakan, apapun yang kau perintahkan, aku akan menerimanya. Jika kau mau, ambillah hidupku di sini. Aku siap menerima apapun. Setelah mendengar kata-kata Firuze, raja pun memanggil penjaga. Ağalar. Dan respon Firuze seperti ketakutan. Kibus, katanya tadi siap mati. Kok mukanya berubah, takut pas penjaga masuk ya? Hünkârımız zindana atılması. Penjaga menyampaikan pada Ibrahim agar mengembalikan Firuze ke penjara. Hatice berkata, sangat memalukan. Aku mempercayaimu. Ternyata Hurrem benar. Kau meracuni kami seperti seekor ular. Sultan, kes sesini. Bawa dia akan menerima apa yang pantas untuknya. Di Manisa, Fatma memiliki kecemburuan karena Mustafa akan menikah dengan seorang gadis. Ia pun berbicara pada Fidan untuk mendapatkan masukan. Fidan pun berkata, jika aku jadi kamu, aku akan membunuhnya. Namun Fatma berkata bahwa ia tidak ingin melakukannya karena ia telah punya seorang pangeran sekarang. Aku tidak ingin mengambil resiko. Fidan lalu berkata bahwa jika ia menikahi pangeran, maka ia nanti juga punya anak, dan secepatnya ia juga akan menyingkirkanmu. Setelah berkata hal demikian, Fidan pun melapor pada Mahidevran. Mahidevran bertanya apa yang terjadi, apakah Fatma mendatangimu. Seperti katamu, ia datang menemuiku. Dia terlihat gelisah. Dia akan melakukan apapun seperti yang kita katakan padanya. Mahidevran lalu berkata, bagus, tidak peduli apapun yang terjadi, Fatma lah yang harus disalahkan. Mustafa tidak boleh mencurigaiku. Fidan pun menjawab, jangan khawatir Sultana, semua akan sesuai perintahmu. Nah, ini ya, buat yang bilang Mahidevran itu baik dan gak licik. Mahidevran itu kalau punya kekuatan, dia juga melakukan hal-hal kotor. Jadi, baik Hurrem ataupun Mahidevran itu sama-sama melakukan hal kotor. Yang membedakan, Hurrem demi bertahan hidup dan Mahidevran demi kekuasaan. Di lain tempat, Mustafa telah berhasil menangkap Abbas Aga yang sebelumnya dicari-cari. Namun Abbas Aga tidak menyesali apa yang dilakukannya. Hingga Mustafa mengambil pedangnya dan ya, dia pun akhirnya menjadi pupuk tanaman. Firuze tekrar zindana atıldı. Kembali ke Istanbul, Hurrem dan Rustem bertemu. Mereka membahas tentang Firuze. Hurrem pun bertanya apalagi yang ditunggu. Mengapa Ibrahim masih belum mengeksekusi Firuze? Rustem lalu berkata bahwa Ibrahim masih menanyai tentang Firuze. Sebelum dia mendapatkan informasi dari Firuze, maka ia tidak akan dieksekusi. Setelah mendengar penjelasan Rustem, Hurrem pun membahas tentang penugasan Rustem. Penugasan itu disetujui karena Hatice. Ia telah menggunakan Nigar sebagai alasannya. Sepertinya kamu memang harus pergi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Pengasingan ini tidaklah selamanya. Kamu akan kembali dengan lebih kuat. Hurrem pun bertanya kapan Rustem akan ditugaskan. Rustem pun menjawab, sebulan lagi ia akan pergi. Hurrem pun berkata, bagus. Pertama, kita akan menyingkirkan Firuze, lalu kemudian Ibrahim. En paşaya da diyecek. Hayırlısı var. Ibrahim menemui raja. Ibrahim telah menanyai orang-orang tentang keluarga Tamaps. Dan apa yang dikatakan oleh Firuze adalah memang kebenarannya. Ayahnya bernama Sheikh Said Ibrahim. Tamaps adalah pamannya.
Tamaps memang menganggap bahwa ayahnya Firuse sebagai ancaman untuk tahtanya. Mereka juga melarikan diri, tapi mereka terbunuh di kapal. Mereka berpikir Firuse juga mati. Raja berkata, jadi dia bukan mata-mata. Ibrahim pun berkata, tidak, ia bukan mata-mata. Ibrahim pun bertanya, lalu apa yang akan kita lakukan padanya sekarang? Kira-kira apa ya jawaban raja? Kita ikuti aja alurnya. Firuse pun dikeluarkan dari penjara. Hurrem pun melihat Firuse yang dibawa kembali. Sultano? Hurrem bertanya pada Apipe. Apipe berkata bahwa raja memerintahkan Firuse untuk dikembalikan ke bangsal favorit. Mendengar itu, Hurrem pun segera menemui raja. Süleyman, Hurrem bertanya apa yang dilakukan oleh raja. Bagaimana bisa Firuse dikembalikan ke bangsal favorit? Raja pun berkata, ia memang pantas mendapatkannya. Dia telah membuktikan bahwa ia bukanlah seorang mata-mata. Hurrem pun berkata, bagaimana bisa ia melanjutkan hidupnya seperti tanpa terjadi sesuatu apapun? Raja berkata, aku belum membuat keputusan akhir untuknya. Hurrem lalu berbicara lagi. Dia adalah seorang muslim. Bagaimana bisa dia berada di harem? Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu akan menikahinya sehingga ia bisa tinggal di harem? Raja pun lalu berkata, kamu akan belajar dengan semuanya ketika aku membuat keputusan. Hurrem pun berkata, keputusan ini tidak akan mempengaruhi kehidupannya saja, tapi kita juga Sulaiman. Sulaiman, jangan lupakan ini. Bukan menjawab, raja malah meminta Hurrem untuk keluar. Kita beralih ke Manisa. Fidan memberitahu bahwa malam ini mereka bisa beraksi. Fatma berkata bahwa ia tidak ingin melakukannya karena ia akan disalahkan dan pangeran juga akan membunuhnya. Juga bagaimana Mahidevran akan memikirkan apa tentang aku. Fidan lalu berkata bahwa ialah yang akan mengaturnya. Gulijar akan membantumu. Kita akan melakukannya dengan mudah. Fidan pun mengatakan rencananya. Helena akan kemari dan membunuh Pangeran Sulaiman, dan kamu hanyalah menyelamatkan nyawa anakmu. Dan jangan khawatir, aku akan menjadi saksimu. Mahidevran juga akan senang dengan ini, karena ia juga tidak menginginkan pernikahan ini. Fatma pun akhirnya setuju. Malam pun tiba. Gulijar, gadis yang sebelumnya ditugaskan untuk membantu Fatma, ia pun mendatangi Helena, yaitu gadis yang akan menikah dengan Mustafa. Ia menyampaikan bahwa Mahidevran telah memanggilnya. Saat mereka berjalan, Diana melihat mereka. Gulijar berkata ia harus menunggu di sana. Namun Helena berkata bahwa itu bukanlah ruangan Mahidevran. Merasa ada yang tidak beres, Helena tidak mau masuk. Hingga Gulijar pun memaksanya. Di dalam, rupanya Firuse sudah bersiap. Ia pun menyerang Helena. Firuse berusaha mencekik Helena. Namun tiba-tiba, Diana pun masuk. Ia pun menarik Fatma dan mencekiknya. Diana! Namun Helena melarangnya. Kau di sini dengan pangeran, kata Diana, dan ia pun membawa Fatma. Rupanya Diana membawa Fatma menghadap Mahidevran. Diana melapor bahwa Fatma berusaha membunuh wanita favorit pangeran. Mahidevran pun berpura-pura tidak ikut andil. Ia bertanya apakah itu benar kepada Fatma. Fatma pun berkata bahwa Helena masuk ke ruangannya dan mencoba ingin membunuh putranya. Lalu kemudian Diana datang ketika aku membela anakku. Putraku sekarang sendiri di sana. Diana pun berkata bahwa apa yang dikatakan Fatma adalah bohong. Aku telah melihat bahwa ini sudah diatur untuk Helena. Mahidevran berkata ia akan mengurusnya. Akhirnya Diana pun melepaskan Fatma dan meninggalkan ruangan itu.
Mahidevran pun menyuruh Fatma kembali ke ruangannya sambil berpesan bahwa Fatma tidak boleh membicarakan hal ini pada siapapun. Fatma pun akhirnya pergi. Kini Mahidevran menanyai Fidan. Fidan berkata bahwa ia tidak tahu kalau Diana telah datang. Diana telah menghancurkan segalanya. Mahidevran pun berkata bahwa Diana lebih kompeten daripada Fidan. Tuh ya, jelas. Kalau Diana nggak datang, maka satu nyawa akan lenyap, di mana itu adalah campur tangan dari Mahidevran. Jadi jangan lagi bilang kalau Mahidevran itu nggak licik. Pagi harinya, Firuze dibawa menghadap Sulaiman. Sulaiman menyuruhnya mendekat. Sulaiman berkata bahwa ia telah mencari tahu kebenarannya dan semua yang diucapkan oleh Firuze adalah benar. Firuze pun lega dan segera mencium jubah milik Sulaiman. Firuze berkata, apapun keputusan raja, sampai nafas terakhir, hatiku akan berdetak untukmu, akan tetap tinggal jika kamu memintanya. Aku akan pergi jika kamu juga meminta. Jika kamu ingin aku mati, maka aku juga akan mati. Di ruangan Hurrem, ia telah duduk bersama Cihangir. Ia telah menggenggam racun di tangannya. Tampaknya ia akan mati meminum racun. Namun tiba-tiba Apipe masuk. Hurrem pun memanggil Nazli untuk membawa Cihangir keluar. Apipe pun menyampaikan tentang keputusan raja, bahwa raja mengirimkan Firuze keluar dari istana. Hurrem pun merasa lega. Hurrem berkata, apakah Firuze akan diserahkan kepada Persia? Apipe pun menjawab, tidak, ia tidak akan diserahkan kepada Persia, dan flashback. Raja berkata, aku tidak akan pernah melupakan orang yang berlindung padaku, meskipun musuh-musuhku. Karena itu, kamu akan dipindahkan di rumah berburu yang ada di Amasya, dan kamu akan dinafkahi sepanjang hidupmu. Firuze berkata, di mana Amasya itu? Apakah jauh? Apakah kamu akan datang? Apakah aku bisa melihatmu? Raja pun berkata, inilah pertemuan terakhir kita. Aku tidak akan pernah bertemu dengan dirimu lagi. Jadi, buat teman-teman yang bingung, kenapa Raja memutuskan hal seperti itu? Pertama, karena Firuze ini adalah seorang muslim, dan dia nggak bisa tetap tinggal di harim. Karena harim itu khusus untuk para budak yang bukan beragama muslim. Jadi rata-rata budak di harim itu adalah beragama Kristen dan Katolik. Dan Firuze ini adalah dari keluarga muslim. Dia adalah wanita merdeka. Dan kalau ia tinggal di harim, dia memang bisa, tapi harus dinikahi sama raja. Sementara raja juga sudah menikah dengan Hurrem secara sah. Dan gak mungkin raja punya istri dua secara sah. Ya pasti Hurrem harus diceraikan. Dan gak mungkin juga raja menceraikan Hurrem dan membuang cinta Hurrem yang udah terbukti setia hanya karena Firuze. Jadi raja lebih memilih cinta dari Hurrem. Kedua, Firuze ini kan nyawanya katanya terancam kalau dia balik ke negaranya karena pamannya. Makanya raja tetap melindunginya tapi nggak bisa memilikinya. Saat kembali ke ruangannya, Hurrem pun rupanya ada di dalam. Firuze berkata mengapa Hurrem ada di ruangannya. Apakah untuk mengucapkan selamat tinggal padaku? Hurrem pun menjawab, kita bisa mengatakannya seperti itu. Kau telah kalah, Firuze. Firuze berkata, jika ini tentang cinta, tidak ada yang menang ataupun kalah. Sepertinya cinta hanya milik pecundang. Hurrem pun mendekati Firuze. Hurrem berkata, akulah perwujudan cinta yang sedang kau bicarakan. Raja telah membuktikannya. Jika kau ingat, kita telah membuat kesepakatan. Firuze pun teringat dengan kesepakatan itu, di mana siapapun yang tidak mendapatkan cinta raja, maka akan meminum racun. Tapi jangan takut, aku tidak akan membuatmu melakukannya. Kamu juga tidak memiliki keberanian untuk melakukannya demi cinta, kata Hurrem. Jadi di sini Hurrem tidak dengan kejam meminta Firuze untuk meminum racun karena ia telah kalah. Karena Hurrem tahu Firuze nggak akan punya nyali untuk meminum racun. Setelah mengatakan itu, Hurrem pun pergi namun ia tetap meninggalkan botol racunnya di sana.
Firuse pun akhirnya pergi dengan tangisan yang tidak pernah berhenti. Tapi sebenarnya itu semua adalah sandiwara. Bagaimana kita mengetahuinya? Nanti kita akan menemui jawabannya. Ikuti aja alurnya ya. Di ruangan Ibrahim, ia kedatangan Yahya dari Manisa. Ia datang untuk memberikan surat dari Mahidevran kepadanya. Ia pun membaca surat itu, di mana Mahidevran menulis tentang Mustafa yang ingin menikahi seorang gadis biasa. Namun Mahidevran menyalahkan Hurremlah penyebab Mustafa melakukan pernikahan itu. Hurrem mempunyai rencana berbahaya. Hurrem membuat celah antara Mustafa dan raja. Hurrem ingin membuat Mustafa tersingkir dari raja. Sayangnya Mustafa akan memberikan kesempatan emas ini pada Hurrem, karena Mustafa telah menentukan ia ingin menikahi gadis itu daripada melakukan kehendak raja. Aku yakin kita bisa mencegahnya, tapi kekhawatiran utamaku adalah Hurrem. Kita harus melawannya bersama. Dan itulah isi surat dari Mahidevran. Mahidevran lalu menemui Mustafa. Ia meminta Mustafa untuk bersiap ke bursa, di mana Mustafa akan menemui Ibrahim di sana. Mustafa bertanya untuk apa ia menemui Ibrahim. Mahidevran menjelaskan bahwa Mustafa tidak lagi mendengarnya, karena itu ia harus berbicara pada Ibrahim sebelum ia membuat keputusan yang akan mempengaruhi hidupnya. Dan tidak ada hal buruk jika berbicara pada Ibrahim, dan keputusan terakhir tetap bergantung padamu. Selain itu, ada informasi penting yang akan Ibrahim katakan padamu. Mendengar penjelasan ibunya, Mustafa pun menurut. Jadi mungkin teman-teman bertanya mengapa Raja dan Mahidevran gak setuju dengan pernikahan ini. Karena kita tahu sebelumnya Mustafa telah bertunangan dengan IBG. Kalau Mustafa menikahi gadis lain, itu berarti Mustafa menentang keinginan Raja. Dan kalau Mustafa jadi menikah dengan gadis itu, maka otomatis Raja tidak lagi menganggap Mustafa setia kepadanya. Dan ini sudah pasti tidak akan mendapatkan tahta dari Raja. Sementara Mahidevran ingin anaknya mendapatkan tahta dari Raja. Dan ini adalah kesempatan emas untuk Hurrem kalau Mustafa menentang Raja. Dan seperti yang kita tahu, Mahidevran menganggap selalu penyebabnya adalah Hurrem, padahal anaknya yang jatuh cinta dengan seorang gadis. Tapi Hurrem juga yang disalahkan dan menjadi penyebabnya. Hurrem menemui Rustem di taman. Hurrem berkata untuk berjaga-jaga, ia tak ingin Firuse kembali berada di jalannya lagi. Rustem pun berkata, ada cara yang mudah. Dia adalah dari keluarga Safavid dinasti. Aku akan mengirimkan informasi pada keluarganya. Pasti ada seseorang yang akan membawanya kembali ke Persia. Hurrem pun senang mendengar jawaban Rustem. Hurrem berkata bahwa Rustem seperti bisa membaca pikirannya. Hurrem dan Rustem memang sebuah tim yang hebat. Memang gak salah sih Iskandar Celebi memilih Rustem sebagai penggantinya untuk Hurrem. Rustem cerdik dan juga berhati-hati. Malam pun tiba. Di ruangannya, Hurrem sudah berdandan dengan dress hijaunya untuk menyambut Raja. Dan benar saja, Raja pun datang. Hurrem sangat bahagia. Namun Raja berkata, ia datang hanya untuk Cihangir. Hurrem pun memanggil Najli untuk membawa Cihangir. Akşamlar. Setelah bertemu Cihangir, Raja pun kembali. Kita lihat dulu kakak Firuse ya guys, udah sampai mana dia? Nah ini dia rupanya masih di jalan ya. Dia masih memegang botol racunnya, tapi cuma dipegang aja. Tiba-tiba keretanya berhenti. Ia pun keluar melihat. Rupanya rombongan Persia menyambutnya. Firuse menanyakan apakah mereka mengikutinya. Prajurit Persia pun berkata bahwa mereka telah mendapatkan info. Firuse pun tahu bahwa itu adalah ulah Hurrem. Ia pun berjalan. Namun, prajurit itu memanggilnya dengan nama berbeda, yaitu Humaria. Prajurit itu berkata bahwa Satamats dan Firuse sangat ingin tahu tentang dirinya. Namun, ia hanya diam dan kembali berjalan. Jadi, sekarang diketahuilah fakta yang sebenarnya, bahwa dia telah menggunakan identitas palsu.
Dia bukanlah bernama Firuse melainkan Humaria. Ia menggunakan nama Firuse untuk mengelabui raja. Dan dia memanglah seorang mata-mata. Itulah kehebatan mata-mata. Ia bisa mengelabui musuhnya. Dan raja sudah dikelabui oleh cinta dan air mata palsu milik Humaria. Beruntungnya, Hurrem dan Rustem bisa mengetahuinya, kalau tidak dinasti Ottoman akan terancam. Kembali ke istana, Hurrem bertemu dengan hakim yang sebelumnya telah bertemu raja. Hurrem bertanya apa yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan doa dari banyak orang. Hakim ini pun berkata bahwa ia harus membangun masjid, sekolah, rumah sakit untuk orang miskin. Hurrem pun lalu berkata, ia akan membuatnya di Istanbul. Hakim pun berkata bahwa hal itu akan membuat pengeluaran yang sangat banyak. Hurrem pun berkata, jangan memikirkan tentang biayanya, karena raja memberikanku banyak properti. Aku akan membuat yayasanku tetap berjalan. Hakim pun akhirnya berkata, semoga Tuhan memberkati. Jadi Hurrem ini selain cantik, ia juga adalah wanita yang dermawan. Saat Hurrem kembali, ia melihat Mihrima mendatangi seorang pria. Ya, Mihrima bertemu kembali dengan Yahya. Udahlah ya, nggak usah diomongi apa yang mereka bicarakan. Yang pastinya tentang cinta dan gombalan pria. Ya, gelik-gelik di telinga gitu. Hayırdır sultanım? Hurrem pun sampai di harem. Hurrem berkata pada Sumbul bahwa Yahya dari Manisa telah datang. Aku ingin tahu apa yang dilakukannya di sini. Katakan pada Rustem untuk mengawasi Yahya. Veririm sultan. Tamam, elini çabuk tut. Yahya menemui Ibrahim. Ibrahim pun memberikan surat balasan kepada Yahya untuk Mahidevran. Setelah keluar dari ruangan Ibrahim, Rustem pun memandangi kepergian Yahya dan juga mengikutinya. Yahya rupanya menitipkan surat itu kepada penjaga untuk dikirimkan ke Manisa, dan Rustem diam-diam masih mengamati. Penjaga itu pun berangkat dengan kudanya, dan saat di perjalanan ia pun dipanah, dan Rustemlah yang melakukannya. Rustem pun akhirnya mendapatkan surat itu, dan Rustem pun tersenyum. Sementara Ibrahim, ia menemui raja. Raja mengeluh karena Mustafa ingin menikah, padahal raja tidak ingin Mustafa menikah. Raja bertanya mengapa Ibrahim datang. Ibrahim pun menjawab, ia ingin meminta izin untuk pergi ke Edirne. Raja lalu bertanya untuk alasan apa. Ibrahim berkata bahwa ia ingin mempersiapkan kampanye untuk pergi ke Italia. Raja pun menjawab, mengapa terburu-buru? Ibrahim pun beralasan, jika tidak memiliki persiapan yang baik, maka kampanye tidak akan berakhir dengan baik. Jika aku di sana, maka mereka akan bekerja dengan keras. Raja pun akhirnya menyetujui kepergian Ibrahim. Raja mendapatkan surat dari Mustafa dan juga hadiah, di mana surat itu berisi tentang pria yang melukai Mehmet akhirnya ditemukan, dan ia sendiri telah memenggal pria itu. Raja lalu berkata pada Mehmet bahwa Mustafa telah mengirim hadiahnya, dan ya, itu adalah kepala Abbas Aga yang telah terpenggal. Hurrem dan Rustem bertemu di taman. Rustem berkata, sesuai perintahmu, aku mengikuti Yahya. Ia mendapatkan surat dari Ibrahim untuk Mahidevran. Hurrem pun menerima surat itu dan membacanya. Hurrem memuji pekerjaan Rustem. Di lain tempat, Nigar sedang bersama putrinya. Ia menyuruh babysitternya untuk mengambilkan kain untuk Esmanur agar menghangatkannya. Ia pun pergi ke dalam. Namun saat ia keluar, Nigar dan Esmanur tidak lagi di sana. Ya, Nigar telah membawa pergi Esmanur. Bundan böyle hiç ayrı. Paşam. Di bursa, Ibrahim dan Mustafa pun bertemu. Sementara di istana, Hurrem masuk ke ruangan raja. Ia berkata bahwa Ibrahim tidak pergi ke Edirne. Dia telah bertemu Mustafa diam-diam. Mereka seperti memiliki cara untuk menggulingkan tahtamu. Inilah buktinya.
Hurrem pun memberikan surat itu pada raja. Raja pun membaca surat itu dan menatap Hurrem. Kira-kira apakah isi dari surat itu? Sayangnya episodenya berakhir guys. Yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di subscribe dulu supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton, terima kasih juga udah komen, itu sangat berarti buat aku. Sampai jumpa, bye.